Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Guru di Aura Zahra Bunga Padi TV. Semoga kalian semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini Ibu dan rekan-rekan guru lainnya akan membahas teks hikayat setiap kompetensi dasar. Tapi sebelumnya, mari kita lihat terlebih dahulu pengertian hikayat, jenis-jenis hikayat, dan fungsi hikayat. Baik, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar 3.7, yakni mendeskripsikan nilai-nilai dan isi cerita hikayat. Indikator pertama yaitu menentukan pokok isi cerita hikayat. 4 hal yang harus kamu lakukan. Pertama, yaitu membaca cerita hikayat dengan saksama. Jadi kalian harus membaca terlebih dahulu teks hikayatnya. Kemudian masuk ke langkah kedua, yakni memahami unsur intrinsik dari cerita hikayat. Perlu kalian ketahui bahwa unsur intrinsik cerita hikayat itu sama halnya dengan unsur yang berada di cerpen. Nanti akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya. Langkah yang ketiga adalah mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam hal ini yang terjadi di dalam hikayat, tentunya sesuai dengan urutan waktu. Baru masuk langkah yang terakhir, yaitu mengembangkan urutan peristiwa tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri, tentunya secara sederhana. Baik, kita masuk ke indikator kedua, yakni menentukan karakteristik cerita hikayat. Ada 5 karakteristik. Yang pertama adalah terdapat kemustahilan cerita. Maksudnya, terkadang cerita hikayat itu tidak logis atau biasanya ceritanya di luar nalar. Contoh, dalam hikayat Indra Bengsawan, misalnya, ditorehlah gendang itu dengan pisau, maka keluarlah sang putri Ayu. Maka di situ tampak terlihat ketidaklogisannya. Kemudian, karakteristik yang kedua, terdapat kesaktian tokoh-tokohnya. Misalnya di dalam hikayat Indra Bengsawan, bagaimana tokoh Indra Bengsawan mengalahkan sosok Buraksa, ya, seorang raksasa. Karakteristik yang ketiga yaitu bersifat anonim, di mana pengarang atau si pembuat cerita hikayat tidak diketahui pengarangnya. Karena ketika menyampaikan cerita hikayat biasanya itu secara lisan. Karakteristik yang keempat di situ bersifat istana sentris. Karena cerita hikayat bertemakan atau berlatarkan kerajaan. Selanjutnya, karakteristik umum yang terakhir yaitu memiliki alur berbingkai, di mana bentuk cerita yang berpokok pada suatu cerita yang memunculkan bermacam-macam alur. Baik, masuk ke indikator yang ketiga, yaitu menentukan nilai-nilai dalam hikayat. Di dalam hikayat terdapat 6 nilai. Yang pertama adalah nilai moral,
nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan, dan nilai estetika. Keenam nilai itu akan dijelaskan oleh pembicara berikutnya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai KD 4.7, yaitu menceritakan kembali isi cerita teks hikayat. Dalam hikayat, banyak memiliki nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan tersebut akan saya sampaikan pada media pembelajaran. Sekarang, perhatikan contoh analisis nilai yang terdapat dalam hikayat Indra Bangsawan. Yang harus kalian perhatikan, fokuskan pada hikayat Indra Bangsawan. Yang pertama, pada kolom nilai ada nilai agama, di mana konsep nilai pada cerita hikayat Indra Bangsawan berisi pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Kutipan teksnya, maka ia pun menyerahkan dirinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Berikutnya, nilai sosial. Konsep nilai pada hikayat Indra Bangsawan yaitu membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Kutipan teksnya, dengan segera Syafri mengeluarkan dayang-dayang itu, tak kala Garuda itu datang, lalu Garuda itu dibunuhnya. Pada nilai budaya, konsep nilai dalam cerita hikayat Indra Bangsawan berisi raja ditunjuk berdasarkan keturunan dan raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Kutipan teksnya, maka Baginda pun bimbang tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anak kedua orang itu sama-sama gagah. Demikianlah contoh nilai-nilai yang dapat dipetik dari cerita hikayat Indra Bangsawan. Baik, melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh Pak Agi. Saya di sini akan membahas KD 3.8, yaitu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan teks hikayat dengan teks cerpen. 3.8.1 Karakteristik bahasa. Kita tahu bahwa hikayat merupakan karya sastra lama yang lahir sebelum Indonesia merdeka, sehingga bahasa yang digunakan dalam teks hikayat adalah bahasa Melayu klasik, di mana terdapat banyak kata-kata yang jarang digunakan atau bahkan sudah asing pada zaman sekarang. Kata-kata yang jarang digunakan atau bahkan sudah asing tersebut disebut dengan istilah arkais. Contoh beberapa kata yang termasuk ke dalam kata arkais adalah si bermula. Dulu dalam hikayat biasa menggunakan kata si bermula. Zaman sekarang itu artinya adalah mula-mula. Kemudian biasa juga menggunakan kata titah, atau zaman sekarang dalam kamus istilahnya adalah perintah atau kata. Kemudian ada kata hatta, yang zaman sekarang atau dalam kamus itu istilahnya adalah maka atau lalu. Selain karakteristik bahasa tersebut di dalam teks hikayat, juga di sini banyak menggunakan yang namanya gaya bahasa. Gaya bahasa yang paling dominan digunakan adalah menggunakan majas antonomasia, atau yang disebut dengan majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Contohnya menggunakan kata ataupun istilah si miskin. Kemudian juga menggunakan majas metafora, hiperbola, dan simile. Itu merupakan majas yang biasa digunakan di dalam teks hikayat. Ya, selanjutnya yaitu KD 3.8.2, yaitu membandingkan nilai-nilai
teks cerita hikayat dengan cerpen. Pada dasarnya cerita hikayat dari segi nilai dan kebahasaan tidak jauh berbeda dengan teks cerpen. Hanya mungkin berbeda kandungan isinya saja. Cerita hikayat banyak menggunakan majas, baik itu majas perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan serta ungkapan. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam teks hikayat banyak menggunakan kata-kata arkais, sehingga berbeda dengan teks cerpen. Nah, untuk itu keduanya bisa dibedakan dengan melihat unsur intrinsik dan ekstrinsiknya sebagai berikut. Unsur intrinsik teks hikayat dengan teks cerpen itu sebetulnya sama karena dua-duanya merupakan jenis prosa fiksi. Di antaranya unsur intrinsiknya ada tema, kemudian latar, tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga amanat. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa yang membedakan adalah kandungan atau isinya saja. Tema dalam hikayat biasanya cenderung bertemakan tentang perjuangan atau bertemakan tentang keagamaan. Karena kita tahu bahwa hikayat itu lahir sebelum Indonesia merdeka. Sehingga cerita yang dimunculkannya pun banyak berceritakan tentang kerajaan. Maka temanya cenderung bersifat perjuangan dan juga keagamaan. Kemudian kalau untuk cerpen, ini temanya sudah mulai bebas atau sudah mulai luas lagi, bisa bervariasi, bisa bertemakan tentang kekeluargaan, percintaan, keagamaan, politik, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah latar. Latar yang dimunculkan di dalam hikayat yang lebih dominan biasanya berlatar di istana atau kerajaan. Karena kita tahu bahwa hikayat itu sifatnya adalah istana sentris. Banyak menceritakan cerita di seputar kerajaan. Sehingga yang paling sering dimunculkan latar tempatnya ataupun suasana adalah di kerajaan. Sementara untuk teks cerpen di sini latarnya bervariasi. Bisa itu di sekolah, kemudian di pasar atau yang lainnya. Baik latar tempat, waktu maupun suasananya lebih bervariasi dibandingkan dengan teks hikayat. Yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan dalam hikayat itu terbatas. Karakternya lebih mutlak. Sementara di dalam cerpen itu sudah bebas dan lebih dinamis. Tokoh-tokoh yang ada di dalam teks hikayat karena di sini bersifat istana sentris, otomatis banyak menceritakan tokohnya raja, kemudian pengawal, permaisuri, dan juga anak-anak dari raja tersebut. Sedangkan kalau dalam teks cerpen lebih luas lagi tokoh dan penokohannya. Bisa siapapun di sini diceritakan di dalam teks cerpen. Yang selanjutnya yang ketiga adalah alur atau jalan cerita. Teks hikayat alurnya biasanya lebih banyak menggunakan alur maju. Sementara teks cerpen alurnya biasanya lebih variasi. Bisa menggunakan alur maju, alur mundur, ataupun juga alur campuran. Yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang di dalam teks hikayat biasanya di sini menggunakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Yang teks cerpen di sini sudut pandangnya bisa kedua-duanya, yaitu sudut pandang orang pertama ataupun sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Seperti yang disampaikan tadi di awal bahwa teks hikayat di sini menggunakan bahasa Melayu klasik, sehingga bahasa yang digunakannya pun menggunakan bahasa Indonesia yang terpengaruh oleh bahasa Melayu. Seperti tadi yang disampaikan banyak menggunakan ungkapan ataupun kata-kata arkais atau kata-kata kuno. Sementara teks cerpen di sini bahasa yang digunakannya lebih dinamis, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau sekarang zamannya menggunakan bahasa yang alay ya di dalam teks cerpen pun di sini
ceritanya menggunakan bahasa yang alay pula. Yang terakhir adalah amanat. Amanat di dalam hikayat di sini secara eksplisit biasanya menceritakan tentang tokoh yang jahat. Pasti di sini tokoh yang jahat itu akan kalah oleh tokoh yang baik. Sedangkan kalau cerpen bisa terbalik. Nah, bahkan bisa tidak diketahui di sini pesannya seperti apa. Karena di dalam cerpen kadangkala tokoh yang baik itu kalah oleh tokoh yang jahat. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik di dalam teks hikayat dan juga cerpen di sini ada perbedaannya. Perbedaannya adalah dari segi pengarang. Kita tahu bahwa teks hikayat cirinya adalah tidak diketahui siapa pengarangnya atau bersifat anonim. Sehingga teks hikayat di sini dari segi pengarang kita tidak bisa mengetahuinya. Sedangkan kalau untuk teks cerpen sudah pasti kita bisa mengetahui siapa pengarang atau penulisnya. Ketika kita membaca cerpen sudah pasti ditulis siapa nama pengarang atau penulisnya tersebut. Selanjutnya yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bu Wirni, materi kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.8, yaitu mengembangkan teks hikayat ke dalam bentuk teks cerpen. Sebelum kita mengembangkan teks hikayat ke dalam bentuk cerpen, ada yang perlu kita perhatikan, yaitu mengenai struktur dan alur. Mengapa? Karena di dalam teks hikayat, alur yang digunakan adalah alur maju. Sedangkan dalam teks cerpen biasanya menggunakan alur yang lebih bervariasi. Hikayat pada dasarnya masuk ke dalam bentuk prosa, sama seperti cerpen, maka strukturnya pun tidak berbeda jauh dengan cerpen. Struktur hikayat yang pertama yaitu abstraksi, di mana abstraksi berisi tentang gambaran awal dalam sebuah cerita. Yang kedua, orientasi, di mana berisi tentang pengenalan waktu, tokoh maupun tempat di dalam cerita. Yang ketiga, komplikasi, berisi tentang peristiwa atau masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh. Keempat, evaluasi, di mana permasalahan yang dihadapi oleh tokoh mulai mencapai titik klimaks. Yang kelima, resolusi, yaitu si tokoh mulai mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Yang terakhir yaitu koda, berupa penutup, di mana nilai-nilai atau pesan amanat yang bisa dipelajari atau dipetik oleh pembaca. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silahkan ke penugasan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.